Khusus kalian perhatikan di sini kata-kata au ilmun yuntafa'u bihi, kalimat ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Di sini tersirat padanya peringatan untuk kita menjauhi ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dari kata-kata ilmun yuntafa'u bihi bisa kita pahami bahwa ternyata ada sesuatu yang dinamakan ilmu tapi tidak bermanfaat. Yang akan menjadi investasi akhirat kita adalah ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat lagi dimanfaatkan oleh orang. Tapi hati-hati dengan ilmu menyibukkan diri kita dengan ilmu yang tidak bermanfaat, entah di dunia maupun akhirat. Ada seorang kadang dinamakan berilmu, memiliki banyak pengetahuan, banyak wawasan, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya dan juga tidak untuk orang lain. Oleh karenanya Nabi kita SAW telah berdoa kepada Allah, beristi'adzah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebaliknya, dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Berarti Nabi kita SAW telah membagi ilmu menjadi dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah yang menjadi investasi besar untuk kehidupan akhirat kita. Namun hati-hati dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat. Makanya jangan sembarang belajar ilmu, ya. Termasuk ikhwah-ikhwah yang belajar di kampus-kampus umum. Ini perlu diperhatikan, ya. Jangan belajar ilmu-ilmu yang justru akan menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini katakan ilmu yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang akan menyia-nyiakan waktu kita, mudhayya'atun lil waqt. Dia akan menyia-nyiakan waktu kita. Ya, bahkan mungkin ada sebagian orang yang habis usianya untuk terus belajar. Ya, ada orang ini yang memang subhanallah diberikan kecintaan terhadap ilmu. Belajar mulai TK, SD, SMP, SMA, ya, S1, S2, S3, bahkan ada yang sebagian S1-nya mau banyak, S2-nya mau banyak, S3-nya mau banyak, ya. Profesornya juga mau banyak. Habis semua waktunya untuk menuntut ilmu. Tapi mungkin dia hanya bisa berbangga-banggaan dengan titel yang seabrek itu, tapi tidak bermanfaat untuknya di akhirat utamanya. Di sini beliau katakan beberapa ulama telah menyesal ketika mereka pernah dikatakan sebagai ulama, namun pada hakikatnya mereka sibuk dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ya, ilmu-ilmu kalam, utamanya ilmu-ilmu kalam, ilmu falsafah Yunania yang pernah mereka geluti, lalu menjauhkan mereka dari mengenal Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, ya. Oleh karenanya pemuka-pemuka mereka itu yang banyak akhirnya alhamdulillah rujuk, ya, karena mereka merasa menyesal telah menghabiskan waktunya pada ilmu-ilmu tersebut. Ya, kita tahu di sana ada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, alhamdulillah akhirnya rujuk pada akidah Ahlus Sunnah, ya. Juga sebagian Imam Ghazali pernah juga, ya, masuk dalam itu. Lalu ada juga Imam Haramain Al-Juwaini dan Fakhrul Razi, ya, penulis tafsir kabir, dan yang lainnya itu menyesal telah menghabiskan banyak waktunya dengan ilmu kalam yang tidak lebih mendekatkan kepada Quran dan Sunnah, ya. Bahkan mereka mengatakan kadang akidah-akidah orang-orang awam, orang-orang wanita tua itu lebih selamat daripada apa yang kita geluti hari ini atau yang kita geluti selama bertahun-tahun, ya. Dan itulah
mengapa Imam Malik mengatakan law kana al-kalamu ilman latakallama bihi as-sahaba walakinnahu dal yadullu ala dalalah. Ya, seandainya al-kalam adalah ilmu, maka tentu para sahabat yang lebih duluan menyebutkan dirinya untuk itu, namun dialah sesat lagi menyesatkan. Karena kata Syekh di sini, hal yang perlu diperhatikan utamanya di zaman ini, di mana ketika para pemuda telah terbuka padanya pintu-pintu pemikiran atau jendela-jendela pemikiran yang sangat banyak dan begitu bervariasi sumber referensi untuk mengenal ilmu hari ini. Namun sangat disayangkan sebagian anak muda tersebut tidak bisa memilah dan tidak bisa membedakan mana ilmu yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kullu ma waqa'at alaihi yaduhu. Ya, setiap apa yang ada di tangannya dilahap. Ya, istilahnya mungkin saya mau melahap semua ilmu, tapi kadang menghabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka itu memberikan pengaruh pada keimanannya dan menjadikan dia ragu. Ya, makanya itu yang disebutkan oleh ulama kita. Justru orang yang sibuk dengan ilmu seperti itu, ujung-ujungnya adalah justru meragukan ya kebenaran Quran dan Sunnah. Karena sesuatu yang sangat jelas, kadang mereka tidak langsung mau menerimanya. Mereka berputar-putar dulu untuk berusaha untuk memikirkannya, mendiskusikannya dan seterusnya, sampai justru yang timbul adalah keraguan pada hati-hati mereka. Maka khusus sekalian di sini katakan ya radauha safiyatan naqiyah safal ma'in nazil minas sama. Ya, mereka akhirnya membuat mereka menjadi ragu padahal sebelumnya mereka telah menelan mengonsumsi akidah yang sangat murni, yang sangat benar sebagaimana beningnya air ketika baru turun dari langit. Dan berapa banyak di antara mereka, ya kata Syekh di sini, ulama-ulama tersebut yang akhirnya menyesal, ya. Dan ya di antaranya Fakhruddin Ar-Razi, Shahibut Tafsir Al-Kabir dan yang lainnya menyesal kenapa begitu lama dalam ilmu-ilmu yang seperti itu. Tanya perlu hati-hati. Ya, umur singkat, maka jangan salah dalam kita menggeluti ilmu-ilmu yang ada.